maka dia akan menang. Faza, faiz. Makanya banyak yang ngasih nama Faiz. Yang cewek dikasih nama Faiza. Ya. Faqad faza fauzan azima. Kemenangan yang besar. Ya. Azim. Kemenangan yang besar. Dalam keterangan-keterangan yang kita baca, fauzan azima, kemenangan yang besar itu berupa apa? Berupa terhindar dari neraka dan mendapatkan surga. Tidak ada kemenangan yang lebih besar dari itu. Nah, ini mari kita luruskan supaya kita, tapi memang ya, untuk qulu qawlan sadida, perkataan yang pas, terang, itu tidak selalu diterima oleh manusia. Tidak selalu diterima, tapi diterima oleh Allah. Manusia itu suka perkataan yang lembut. Memang dianjurkan lembut. Tapi lembut kepada siapa? Lembut kepada orang tua. Berkatalah lembut dan jangan sampai kamu berkata, Ya. Kita ketika kesempatan lain dikatakan qaulan ma'rufa. Perkataan yang dipahami, arif. Ini, tetapi itu efeknya beda-beda ya. Yang perkataan yang lembut itu kepada orang tua, kemudian untuk menghormati, untuk tidak berkata tidak berkata kemudian berkata ma'ruf itu ketika kita berdakwah, berkata kepada pimpinan itu yang bisa dipahami. Kemudian qaulan baligha, ya, perkataan yang baligh, yang sampai, yang kena di hati, ya. Itu ketika kita berdakwah itu qaulan baligha, perkataan yang sampai. Tetapi ketika kita mau menjaga akhlak, menjaga karakter kita, itu ngomongnya yang pas, ya. Dalam bahasa Jawa itu tidak mencela-mencele. Nah, itu. Terkadang kita salah masangkan ya. Untuk orang tertentu karena kita takut maka kita mengutamakan kelembutan. Padahal pada saat itu kita harus menyampaikan. Kalau tidak salah dalam Al-Quran itu, coba dicek ini mohon, ketika kita harus berbicara ma'rufah itu kepada Fir'aun itu. Perkataan yang bisa dipahami. Nah, baik, kita qaulan sadida ini, khotib itu bukan selalu, yang hampir selalu itu yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu ya. Juga sebagian lagi khotib ya setelah pesan takwa itu qulu qaulan sadida, perkataan yang concise. Karena perkataan yang tepat, bersih itu akan memaksa diri kita itu membersihkan diri. Ya, perkataan yang kabur membuat kita merasa aman, ya, merasa aman dengan dosa-dosa kita. Tapi kalau kita perkataan kita mungkin di telinga orang itu menjadi perkataan yang tajam. Saya pernah mengunggah suatu video presentasi saya, salah satu presentasi untuk mahasiswa S3, S2 di Filipina, lalu ada yang memberikan masukan. Mohon maaf Pak ya, masukan saya tajam. Saya jawab, saya suka yang tajam Pak. Tajam itu pas, ngiris yang tajam itu pas.
Tapi kalau ngiris tidak tajam itu hancur, ya, kabur. Masukan yang tajam itu macam jarum spit, ya. Zaman saya kecil itu spet, ya. Ya, barangkali yang betul spit itu karena dia dalam bahasa Belanda, Perancis, Jerman itu namanya umlaut. Partikulir, ya. Oh itu Rongsen, ya. Itu, ya. Makanya ada titik duanya itu, ya. Lagu satu simfoni yang terkenal itu Furilizi, ya. Furilizi itu simfoni Jerman itu untuk Elise. Baik, bayangkan kalau kita masukkan ini apa namanya? Infus itu tidak tajam, kira-kira seperti apa bapaknya tuh, ya? Anak baru umur 3 tahun, dia step-step, ya. Itu barangkali karena dia kelihatan dehidrasi, mau dikasih cairan, dicari ininya tidak ketemu-ketemu, ternyata juga setelah ketemu jarumnya kurang tajam. Baik, terima kasih. Zaman saya kecil dulu itu spuit itu terbuat dari kaca, buatan Jerman itu. Terbuat dari kaca, dia nanti direbus, ya jarumnya itu nanti diasah, direbus. Itu kalau lupa ngasah itu ya sampai pantatnya sakit itu. Nah, ya. Tapi begitu Pak Lik saya sekolah mantri, itu pulang bawa squid dari plastik itu. Jadi dia rupanya modelnya dia apa tidak ditancap begitu. Balik saya itu kalau nyuntik itu dilempar. Gitu. Itu. Ya enggak tahu seperti dilempar atau dilempar betul, karena memang kalau dipaksa begitu, kalau dilempar begitu arah jarumnya itu tidak dipaksa oleh gerakan tangan. Barangkali, ya. Nah, itu kalau kurang dalam baru ditekan. Itu kan langsung dibuang, ya kan? Yeah. Makanya ada penelitian di mana itu, penelitian dikti itu salah satunya membuat alat penghancur jarum suntik. Karena jarum suntik itu sangat keras, ya. Baik, perkataan yang terang itu tidak merusak makna. Tetapi orang yang bersalah dia merasa tajam benar omongannya. Justru yang tajam itu yang sampai. Itu yang sesuai data. Tapi banyak yang tidak siap. Oleh karena itu banyak kita pakai kata-kata pelembut. Ya, misalnya, ya. Kalau, lalu kita lembutkan pakai kalau, ya. Baik, saya tidak tahu, ya, tapi untuk saya mungkin saya sering tidak disukai karena saya suka to the point. Tapi harus ada orang yang tidak to the point untuk ngobati. Habis minum jamu terus dikasih beras kencur, ya. Baik tuh, ya. Nah, apa hubungannya dengan Muhammadiyah perkataan yang jelas itu? Perkataan jelas, terang, mencerahkan. Yang terang, mencerahkan itu bagi orang yang terbiasa di kegelapan itu menyilaukan, sakit matanya. Itu orang terbiasa di remang-remang mendapat sorot lampu tajam, itu suruh baca, Iqra, ya, shoot gitu. Nih baca nih, ini ada pencerahan. Jangankan membaca, ya. Yang pertama hurufnya belum tahu, yang kedua pantulannya itu terlalu kuat. Silau. Nah, begitulah dakwah awal-awal Muhammadiyah. Orang tidak membaca, terbiasa di remang-remang, ya, diberi keterangan yang mencerahkan, itu banyak yang terkejut.
orang yang mencari kebenaran senang. Tetapi orang yang terbiasa mendapatkan manfaat dari remang-remang, itu banyak yang marah. Bayangkan misalnya ada di pojok jalan, ada warung remang-remang, dia mendapat manfaat, banyak yang jualan, tiba-tiba dipasanglah tiang PLN, di situ dipasang sorotan gitu. Itu dia marah. Nah, kira-kira salah satunya apa? Ya, salah satunya ini contoh ya, contoh. Dulu yang namanya bayar zakat itu kepada pemimpin agama, guru agama. Itu zakat fitrah. Begitu datang Muhammadiyah, bikin panitia. Jadi panitia zakat itu pertama kali di Indonesia itu sebelum Indonesia lahir. Itu oleh Muhammadiyah. Panitia zakat. Itu banyak yang kehilangan rezeki. Itu ya. Kemudian sholat di tanah lapang. Itu juga Muhammadiyah. Padahal bukan Muhammadiyah yang punya itu. Ya Nabi, ya. Nabi itu di sini masjid Masjid Nabawi, sholatnya di luar. Kurang besar apa Masjid Nabawi? Itu sholatnya di luar. Begitu jejaknya masih ada. Begitu Nabi meninggal, khalifahnya Abu Bakar, dia tidak berani berimam di tempatnya Nabi. Dia mundur sedikit. Ya, mundur. Begitu Abu Bakar meninggal, Khalifah Utsman jadi imam, tidak berani di tempatnya Umar. Dia mundur sedikit. Itu jejaknya masih ada bahwa sholat Aid itu di tanah lapang. Bahkan zaman Nabi itu di samping masjid. Di samping masjid. Lalu ada yang mempertahankan, itu masjid untuk apa kalau tidak untuk sholat? Iya, untuk sholat 5 waktu. Tetapi Nabi melakukan sholat Aid itu di samping masjid, di tanah lapang samping masjid. Satu kali dalam seumur hidup Nabi sholat Id di dalam masjid karena hujan. Itu ya. Nah, seperti itu diterangkan, itu orang yang tidak mau berubah itu sakit. Nah, apalagi terus Muhammadiyah membuat sholatnya itu tidak di halaman masjid, karena masjid di Indonesia itu wakafnya kecil-kecil. Tidak ada halamannya, cari tanah lapang. Ya, toknya pindah ke sana. Itu salah satu masalah. Jadi berbicara yang terang. Tapi kalau kita lihat ya, keberanian Kiai Haji Ahmad Dahlan membongkar aneka kegelapan itu di sarang kegelapan. Di sarang kegelapan, orang harus patuh kepada Sri Sultan, kepada adat keraton, orang tuh harus berstrata-strata. Itu, dan di situ Muhammadiyah itu didirikan. Dan sekarang Muhammadiyah berpusat di situ, besar di situ, bahkan keraton juga tercerahkan. Itu suatu usaha yang luar biasa, strategi yang luar biasa. Ini sebentar lagi hari Milad Muhammadiyah, yaitu 8 Zulhijjah, bertepatan dengan 12 November, ya. Oke, betul enggak tanggal yang saya ingat nih? Ini direkam ini ya. Ya. Nanti ya. Nanti kalau salah itu diberi di bawah tuh. Ya, tanggal yang benar. Tanggal berapa?
Ya? Iya, sebentar lagi. Ya. Sebentar lagi. Penentuan 8 Zulhijjah itu bukan main-main, ya. Bukan main-main karena memang niat untuk berdirinya itu sudah lama, lalu ditentukan tanggal 8 Zulhijjah. Coba kalau kita nonton film Sang Pencerah. Itu dipikirkan tanggalnya. Kenapa 8 Zulhijjah? Ada apa dengan 8 Zulhijjah? Karena itu 1 hari menjelang wukuf. Ya. 1 hari menjelang wukuf. Kok pakai wukuf? Ya, bisa dibayangkan keterikatan seorang muslim yang 2 tahun plus 4 tahun itu menuntut ilmu di Mekah. Itu hatinya sangat terikat dengan peristiwa-peristiwa yang ada di Mekah. Yang kedua itu 4 tahun atau 6 tahun? 2 tahun ditambah 4 tahun atau 2 tahun ditambah 6 tahun? Nah, ini perlu, ya, bukan angkanya, tetapi kita bisa memperkirakan berapa kedalaman penghayatan keislaman ketika sekian lama belajar di Masjidil Haram. Wukuf itu di Arafah dengan pakaian ihram. Dengan berikhram, bukan dengan pakaian ihram. Dalam keadaan berikhram. Berikhram itu seperti apa berikhram? Berikhram itu bagi laki-laki ya hanya 2 lembar pakaian. Hanya 2 lembar pakaian berwarna putih. Ya. Celana dalam juga tidak pakai. Nah, sekarang aneh-aneh. Ini celana dalam ihram. Celana dalam ihram tidak berjahit. Bukan masalah berjahit atau tidak berjahit. Pakaian ihram itu pakaian yang lurus, tidak mengikuti bentuk tubuh. Ya, tidak pakai model-model keduniaan. Itu maksudnya. Meskipun tidak berjahit, kalau dia mengikuti model-model tubuh, model-model keduniaan, itu bukan ihram, tidak berikhram dia. Ini Pak Sub dulu pernah beli celana ihram di Jogja. Begitu dibuka setengah depak. Jadi dimakan. Jadi ketika kita berikhram, yang namanya corak-corak keduniaan itu kita lewatkan. Batik ini corak keduniaan. Artinya kita itu sudah siap, bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini seorang manusia yang bertakwa kepada Allah, tidak ada identitas lain. Ya. Kalau begini masih ada identitas, saya ini pakai pakaian model Indonesia, ya. Coraknya ini corak Jawa, begini. Itu masih ada, ya. Nanti kalau ini, nah, pakai celana, aku ini celana sunnah. Yang lain itu tidak sunnah. Misalnya, itu identitas-identitas yang merusak hablum minallah. Oleh karena itu, identitas-identitas keduniaan itu dilepaskan. Saya tidak tahu, di beberapa video itu ada orang lagi tidur di hamparan begitu, pakai pakaian ihram, ternyata dia presiden, ya. Wallahu a'lam, ya. Itu kalau presiden Asosiasi Perawat Indonesia itu ya, presiden juga. Presiden bukan, Pak? Oh, ketua, ya. Jadi
yang